Kalau ada kerjaan yang nggak boleh sholat Jumat, demi Allah saya katakan, pindah, cari usaha lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Tanzilal azizir rahim. Tanzila, diturunkan, ya. Fa'in kuri'a, maksudnya Al-Quran. Fa'in kuri'a, maka dibaca. Apa lafaz tanzil? Bin nasbi, dengan dibaca nasab. Yakunu, ada apa nasbuhu, nasabnya, bil fi'lil mahzufi, dengan fi'il yang dibuang. Wa takdiruhu, dan perkiraannya, adalah ikra, bacalah Muhammad tanzilal azizi, terhadap ayat yang diturunkan oleh Zat yang Maha Perkasa. Yakni, ya Muhammadu, hai Muhammad, ikra, bacalah al-munazzala, terhadap Al-Quran yang diturunkan, minal aziz, dari Zat yang Maha Perkasa, Ar-Rahimi, Zat yang Maha Penyayang. Jadi kalau ngerti, ini dibacanya tanzila, dibacanya nasab. Kenapa? Perkiraannya adalah kalimat fiilnya mahzub, dibuang. Salah satu contohnya, sebelum tanzila ada kalimat ikra, gitu, fiil amar, itu dibaca tanzila. Bagaimana kalau dibaca tanzilu? Berarti dibaca rofa. Nih, kurwa in kuri'a, dan bila dibaca, doma awaluhu wa kusiro ma qabla akhiri, berarti bacanya di majhul, ya, binanya, fiilnya fiil madhi. Wa in kuri'a, dan apabila dibaca apa tanzil, birofi, dengan dibaca rofa, yakunu, maka ada apa tanzil, khobaron, itu jadi khobar, li mubtada'i mahzufin, terhadap mubtada yang dibuang, ya. Bagaimana perkiraannya? Fatakdiruhu, maka takdirnya atau perkiraannya, hadzal qur'anu, dibacanya nu, karena jadi mubtada, maka itu mahdzuf, ya. Munazzalun, itu diturunkan, alaika, atas engkau Muhammad, biwasitati Jibril alaihi salam, dengan perantara malaikat Jibril, minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang ngerti, dia baca tanzilu, boleh kalau tahu, kan begitu, ya. Cuman kalau kita orang awam udah ngikutin yang udah ditulis aja, gitu.
Kan kadang-kadang ada tuh ya qiraatus sab'ah. Kita lihat tuh para qori-qori kita internasional bacanya beda sama bacaan kita, ya kan? Ya kita jangan ngikut, kita mah kagak ngerti ya. Kalau dia itu ngerti, ini salah satu contohnya ini kan begitu ya. Baca tangzila ya umum tulisan begitu, kalau ada tangzilu boleh dia ngerti gitu, insya Allah. Dirawi itu kan yang dirawi ada kabila sama ada kabila ada kabila. Apa itu? Jamaah ya bolehlah pertanyaan. Kalau dirawi, rawi itu hanya sifatnya apa ya, sastra ya, ya isinya masih Nabawi ya, kan begitu. Cuman sastra. Saya kadang-kadang kenapa kalau baca rawi itu misalnya mau dibaca panjang kek, baca pendek enak-enak aja. Contoh saya bilang, kalau ada orang yang berdebat gitu kan ya, al jannatu utawi surga wa naimuha dan kenikmatan surga sa'dun itu diperuntukkan liman buat orang yusolli yang membaca sholawat. Lalu wa yusallimu asalnya salama yusallimu, karena kan gak enak dibaca, betul nggak? Maka dibaca mati, dibaca sukun. Wa yusallimu wa yubariku alaih, kan nggak enak. Wa yusallimu wa yubariku alaih, enak kagak? Kagak enak. Kalau sastra syair boleh, kecuali Al-Quran kudu mahamin. Ini kadang-kadang sering ditambahin kan begitu. Allahumma sholli ala bimika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa yubarik alaiha. Salah, jangan wa yubarik ya, wa barik itu fil amar. Iya, kalau pakai ayayanya wa yubarik gitu. Asalnya kan wa yubariku fi ilmu dore. Baraka yubariku. Ya, kudu paham itu. Ya, lanjut dah ya. Jadi sedikit-sedikit insya Allah yang pernah nyantri mah ya ngerti nahu, oh begini. Insya Allah jamaah yang muda-muda habis lebaran saya buka takhasus kajian ilmu nahu, langsung praktek Safinah dengan rujukan kitab Jurmiyah. Jadi metode saya kasih mudah ya, kasih mudah. Jadi nanti ada fotokopiannya. Setelah itu langsung ada whiteboard, saya praktek langsung di kitabnya insya Allah, kitab Jurmiyah insya Allah habis lebaran ya. Permintaan juga saya daripada jamaah-jamaah yang ada, buat yang muda-muda yang aktif. Kalau yang sepuh-sepuh tua-tua mah hafal ya kan, tahu besokannya lupa. Ini sifatnya teoritis, rumusan harus selalu hadir serius. Insya Allah yang buat muda-muda nih, insya Allah nanti habis lebaran ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini ada tafsir kajiannya, yaitu bahwa Al-Quran diturunkan kepada engkau Muhammad dengan perantara malaikat Jibril minallahi, dari Allah. Sedikit biar paham tentang masalah kalam Allah, bahwa Al-Quran itu kalamun qadimun, menyatu dengan zat Allah. Sehingga karena kalam itu zat Allah, menyatu dengan zat Allah, nggak bisa dahulu mana, maka semuanya itu hudus makhluk. Kadang-kadang kita juga kurang paham secara umum bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan wasilah malaikat Jibril terus kepada baginda Nabi. Itu bagaimana kalimah atau lafadznya? Kalau seandainya murni bahasa Arab, lah bahasa Arab itu kan makhluk, betul gak? Betul gak? Bahasa Arab itu makhluk ya, tulisan ini makhluk ya.
tapi isi daripada Al-Quran baru itulah kalamun qadim, ya. Jadi disitulah keluar biasaan kesucian daripada Al-Quran, ya. Kalau pakai bahasa Arab ya hanya meminjam memakai bahasa Arab biar, ya, Rasulullah, para sahabat, tabiin dan seterusnya dia biar paham, kudu ada pakai bahasa itu. Jadi kita kembali lagi bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Kalau pakai kalimat atau pakai bahasa, itu bahasa yang ngomongnya mah apa namanya, diambil sebagai wasilah biar Rasulullah dan seterusnya paham akan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Azizi yang zat maha perkasa, Al-Ghalibi yang menaklukkan, Al-Muntakimi yang menyiksa, minal asi daripada orang-orang yang bermaksiat, Ar-Rahimi zat yang maha penyayang, lil mutiina terhadap orang-orang yang taat. Fakro asalnya ikro, maka itu kalau kalimat saya ingat lagi deh, fa'tikhu minan nar, bukan fa'atikhu tapi fa'tik, kayak ini fakro gitu ya, fi'il amar. Fakro asalnya ikro, fakro, maka bacalah Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadzal qur'ana terhadap Al-Quran ini, lil munkirina terhadap orang-orang ingkar, hatta yasma'una sehingga pada mendengarkan siapa orang-orang yang ingkar, kalami terhadap firmanku, kata Allah, wa yakhafu dan mereka pada takut, minni dariku, wayaji'u dan mereka datang, ilal insaf menuju kesadaran insaf. Jadi insaf itu bahasa Arab, ya. Nah, pakai bahasa insaf apa lo, ya kan, kudu sadar. Litunzira qauman ma unzira aba'um fahum ghafilun. Litunzira supaya engkau memberikan peringatan, kauman kepada kaum, ma'unziro yang belum dikasih peringatan, siapa? Aba'uhum, bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, boleh, ya kan. Artinya apa? Alamu utawi lam litunziro, taklilun itu maknanya taklil, litanzili terhadap lafaz kalimat tanzil. Kila dikatakan fama, maka lafaz ma, fi ma unziro di dalam kalimat ma unziro, linafi itu bimana nafi, ya, ma unziro maknanya nafi, bukan. Ailam tungzar, karena tungzaru masukkan amil jazm dibaca sukun. Lam tungzar tidak memberikan peringatan, tidak diberikan peringatan. Doma awaluhu wa futihah nih, ya. Kalau fiil mudhoreknya majhulnya doma awaluhu wa apa namanya futihah. Lam tungzar tidak diberikan peringatan, siapa failnya? Aba'uhum, nenek-nenek moyang mereka, al-aqrabuna yang pada dekat, litatawli muddatil fatrati karena lamanya masa fatroh. Nanti saya jelasin. Wakila dan sebagian ulama memaknai bimakna ladzi, maknanya isi mausul. Jadi ma bimakna alladzi, ai litunzira qauman, supaya memberikan peringatan engkau Muhammad kauman kepada kaum,
alladzi unziro, yang telah diberikan peringatan bihi dengan Al-Quran, siapa aba'uhum, bapak-bapak mereka, fahum, karena sesungguhnya mereka ghafilun, pada lalai, lupa, anil imani, dari iman, warusdi, dan petunjuk, yakni yaitu loncat ya, yakni yaitu ya Muhammad, hai Muhammad, anzalna, telah menurunkan kami Allah, ilaika, kepada engkau Muhammad, hadzal qur'ana, terhadap Quran ini, litukhawifa, supaya memberikan peringatan, Jawanya mah menden-mendeni, nakut-nakutin ya, bihi, dengan Al-Quran, al-qauma, terhadap kaum, alladzina, orang-orang, lam yukhafafu, yang tidak takut, wal muradu, dan yang diharapkan, minal qaumi, dari lafaz kaum ini, kaumu Quraisyin, yaitu kaum Quraisy, li'anahu, karena sesungguhnya kaum Quraisy, min zamani Ismaila alaihissalam, semenjak zaman Nabi Ismail alaihissalam, ila zamanika, sampai zamanmu Muhammad, maja'ahum, tidak pernah datang kepada mereka, nabiun, failnya nih, siapa nabiun, nabi, wala mursalun, dan tidak pernah diutus, utusan pula, li'annahum, karena sesungguhnya kaum Quraisy, ghafiluna, itu pada lupa, la ya'rifuna, mereka tidak mengenal, dainan, agama, dinan, agama, wala syariatan, dan tidak mengenal hukum-hukum syariat. Laqad haqqo, sungguh nyata, benar, apal qaulu, ucapan, ala aksarihim, atas kebanyakan mereka, fahum, maka utawi mereka, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Ay wajabat, wajib apa, kalimatul azabi, kalimat siksa, ala aksarihim, atas kebanyakan mereka, li'annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala, alima, mengetahui, bi ilmihi, dengan ilmunya, al azali, dari sebanyak zaman azali. Inna aksaro Quraisyin, sesungguhnya banyak-banyaknya orang Quraisy, la yu'minuna, mereka tidak beriman, billahi, kepada Allah, wa risalati Muhammadin alaihissalam, serta diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka Abi Jahlin, seperti Abi Jahal, wa Utsbah, dan Utbah, wa Syaibah, dan Syaibah, wal Mughirah, dan Mughirah, wa amsalihim, dan sesama mereka. Fal khitabu, maka hitobnya, fi haqi haulail asqiya, di dalam hak mereka orang-orang yang celaka, litakidil hujjati, karena menguatkan hujah, la litolabil imani, bukan untuk mencari keimanannya, li'annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala, alima, itu maha mengetahui, anahum, sesungguhnya mereka, laisu, tidak bakal, ya, min ahli tauhid, masuk dalam kategori ahli tauhid, wal imani, dan iman. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba kita lihat bahwa kalimat ayat litungdira qauma ma ungdira aba'uhum fahum ghafilun, ini adalah Allah menyuruh kepada baginda Rasul untuk memberikan peringatan kepada kaum
Dan kaum yang dituju di sini adalah kaum Quraisy. Ya. Untuk apa? Memberikan peringatan. Kan kita itu Al-Quran ada basyira wa nadhira. Ada kabar gembira dan juga ada kabar tidak gembira, artinya peringatan. Misal Rejab, biasanya khutbah itu yang dibaca wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kan begitu. Sering kalau khutbah itu Jumat masuk bulan Rejab. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, yaitu Allah. Artinya apa? Tafsir banyak menyatakan kita disuruh tobat dan juga diiringi dengan memperbanyak istighfar. Karena apa? Dengan taubat dan istighfar itu kita berharap menuju dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu aja. Kalau kita mohon ampun, taubat, banyak istighfar, bagaimana kita untuk menimbul memperbanyak pahala? Maka kejar juga jannatin, surga Allah. Arduha samawati wal ardu, dijelaskan bahwa luasnya surga seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Uiddat, ini janjinya kan begitu. Uiddat lil muttaqin, diberikan kepada orang-orang yang takwa. Lalu bagaimana surga? Al-Quran menceritakan begitu banyak. Itu namanya basyiron, memberikan kabar gembira buat kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Lalu wanadhirun, peringatan. Al-Quran banyak menjelaskan dan menceritakan taat kepada Allah. Kalau nggak taat, neraka. Sholat 5 waktu, kalau nggak sholat, neraka. Kan begitu. Ini haram, diterjang neraka, udah ada. Misalnya aja, sering saya baca dalam ketika saya ngimamin, ketika Allah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ini ayat udah memberikan gambaran. Allah nyuruh buat kita orang-orang beriman, wa anfiqu, belanjakanlah mimma, sebagian apa-apa, rozaqnakum, yang telah aku karuniakan kepada kalian. Kalau berbicara masalah rizki, kita sering masalah ini urusannya duit, betul gak? Padahal yang namanya rizki, karunia, anugerah dari Allah, tidak hanya satu-satunya adalah uang. Kesehatan, panjang umur, ini juga rizki, ini juga karunia Allah. Maka maknanya bukan hanya uang yang kita infakkan untuk masjid, musola, pondok-pondok, pesantren, tapi juga umur kita, kesehatan kita, sebagian aja waktu. Untuk apa? Kita jalankan di jalan Allah. Kayak begini ngikutin pengajian ini, subhanallah. Kan sebab ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakum maut, sebelum salah satu kalian semua didatangi yang namanya kematian. Maka begitu udah mati kita di alam barzakh, nanti di alam akhirat, fayaqula Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, bahasa Jawanya mbok yoto, bila mana kau tunda ajalku sebentar saja, fa asaddaqa wa aku minas solihin, dan aku akan bersedekah, aku akan berbuat baik, dan aku berusaha untuk menjadi orang-orang yang soleh, tapi terlambat. Ini artinya nadhiro. Insya Allah kita paham, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya langsung terangin aja kenapa makna kaumnya adalah kaum
Quraisy. Allah nyuruh kepada baginda Rasul Muhammad berikan peringatan kepada bapak-bapakmu, maksudnya adalah apa namanya, yang mana bapak-bapakmu, moyang-moyangmu, orang-orang sebelummu itu, mereka itu nggak dikasih oleh Allah rentang waktu dari zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu nggak ada lagi nabi dan rasul diutus oleh Allah di tanah Mekah khususnya, yaitu kaum Quraisy, sehingga mereka kaum Quraisy lupa akan tauhid, kan begitu ya, akan hukum-hukum syariat. Maka itu begitu Rasul usia 40 tahun diutus oleh Allah, mereka itu pada lupa. Maka itu mereka itu banyak yang menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Mereka mabok-mabokan, mereka permainan judi di mana-mana, maksiat munkarat istilahnya di mana-mana. Nah, maka kan kita kenal pada masa itu disebut masa atau zaman jahiliyah ini. Nah, dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail itu masa fatroh di sini silakan. Apa itu masa fatroh? Kekosongan, nggak ada nabi dan rasul. Ya. Berapa lama? Menurut sejarah ada yang mencatat 2.500 tahun. Tuh, 2.500 tahun. Itu di khususnya kaum Quraisy. Ya, di kota Mekah. Tapi bagaimana di sana Mesir, ya kan, ya ada nabi-nabi Bani Israil. Itu jadi maksudnya zaman masa fatroh, kekosongan, nggak ada nabi, nggak ada rasul dalam masa 2.500 tahun, sehingga orang-orang ya terdahulu itu pada lupa akan menyembah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dan juga lupa akan hukum-hukum syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Rasul disuruh untuk berdakwah. Nah, di sini dijelaskan lagi ya bahwa dakwanya Nabi itu seakan-akan mereka menolak, ya kan, menolak, nggak berhasil bahasanya gitu loh. Tapi dengan kesabaran Nabi kan, aanzar tahum amlam tung tirhum la yu'minu. Al-Baqarahnya innalladzina kafaru sawaun ya alaihim aanzar tahum amlam tung tirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir. Nah, di sini kafir di sini juga ditunjukkan kepada kafir Quraisy. Sawaun, sama aja. Aanzar tahum, dikasih peringatan. Nih, kalau menolak akan ajakan Rasulullah, mereka pada ingkar. Ini sanksinya. Ya. Dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan sama. Lalu apa hikmahnya? Gitu ya. Allah itu maha tahu. Ya, Allah maha tahu kan di sini. Ini hanya buat hujah, khitabnya hujah. Hujah buat siapa? Mereka kafir Quraisy. Buat Nabi. Ini kewajiban Nabi. Sifat Nabi berapa? 4 jumlah yang termasuk dalam akidah. 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatonah. Yang 4 ada tabligh, kewajiban Nabi sama Rasul. Maka itu bedanya Nabi sama Rasul. Nabi itu berapa? Rasul itu berapa? Ini akidah. Buat kita ahli sunnah wal jamaah kudu ngerti Nabi dan Rasul yang harus kita ngerti, yang harus kita pahami dan kita yakini
ada 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi dan Rasul kan banyak. Ada yang tahu? Saya ingat dari kecil tuh ya, jumlah Nabi 100.000 dan 24.000. Kalau jumlahnya utusan 313-an, berarti Nabi 124.000, jumlahnya utusan 113. Banyak tuh. Cuman buat kita ahlu sunnah wal jamaah, kudu yang kita tahu dan kita yakini cuman 25. Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul udah pasti Nabi. Kalau Nabi nggak kewajiban, dia kena tabligh untuk menyampaikan. Apakah ada Nabi yang sekarang masih hidup? Ada. Salah satunya adalah Nabi Khidir. Nah, beliau nggak bertabligh kayak Rasul. Tapi kalau Nabi itu bertabligh kewajiban menyampaikan. Masalah perkara mau atau tidak, taat atau tidak taat, itu bukan urusan Nabi. Betul? Begitu juga kita nih di Masjid At-Taqwa ngadain pengajian, ustadznya banyak, penceramanya banyak, ngajak dalam kebaikan. Perkara mau atau tidak, taat atau tidak, itu bukan urusan. Secara umum DKM telah gugur kewajibannya. Betul? Seperti itu insya Allah. Jadi bapak-bapak juga sama. Setiap kita punya kewajiban dakwah, cuman dakwahnya itu tablighnya tidak seperti Nabi. Ini diambil nih sama siapa? Sama jamaah tabligh. Balighu anni walau ayah, gitu ya. Sampaikanlah apa-apa dariku walaupun cuman satu ayat. Kita masing-masing dakwah dalam rumah tangga. Paling susah, paling berat kita berdakwah dalam rumah tangga. Betul gak? Serius saya Pak. Kita rajin sholat anak kita, ya Allah, terutama subuh. Betul ya, hati-hati Pak. Apalagi dakwah kita sama anak-anak putri kita yang baru gede. Kita bilang apa yang malam minggu begini nih, kita bilang jangan ngayap, dia ngayap. Kita belum pulang udah keluar. Nah, udah keluar. Ya kan? Ini hati-hati. Tapi terus Pak, kewajiban kita berdakwah di mana? Dalam keluarga kita. Jangan kita biarin, karena kulukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kata Nabi, kalian semua adalah pengembala. Kalian semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin rumah tangga mas'ulun an ra'iyati, akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita terhadap keluarga kita. Kalau seandainya kita buntu, udah nih mulut udah apa berbusa, udah banyak banget, jangan lupa Pak, kita berdoa. Nabi aja, ya kan? Nabi aja ketika berdakwah terhadap kaumnya ditimpukin sampai berdarah-darah, malaikat Jibril menawarkan jasa untuk memusnahkan kaum itu. Kalau nggak salah kaum Taif itu. Ya Muhammad, kau minta sama Allah agar aku Jibril diperintahkan untuk membasmi, memusnahkan kaum tersebut. Apa kata Nabi? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Didoain mana? Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka itu enggak mengetahui. Jadi ditunggu kapan tobatnya. Kalau enggak dirinya kaum tersebut, anaknya. Kalau enggak anaknya, cucunya, dan seterusnya. Sehingga Rasulullah berdakwah tidak hanya bil lisan, bil hal, tapi juga bil akhlak. Sampailah kepada Indonesia. Inilah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Luar biasa, subhanallah. Ustaz, ya. Kalau seumpama di dalam rumah tangga
salah satu anak yang sudah berkeluarga tapi tinggal dalam satu rumah, itu termasuknya masih tanggung jawab orang tua kalau untuk mengingatkan? Ya, alhamdulillah saya singkat. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Saya cukup. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu kita, wa ahlikum dan keluarga. Keluarga di sini maknanya besar. Orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, yang di bawah naungan kita. Ya. Bukan hanya keluarga inti, istri kita, anak-anak kita, tapi barangkali ada ponakan kita, ada orang-orang karyawan kita, pekerja kita, pembantu kita kalau punya. Ya. Maka mereka di bawah naungan kita, kita wajib menjaga mereka dari apa? Dari an-naro, azab api neraka. Artinya apa? Kalau waktu sholat ya kita suruh sholat, dan kita suruh tidak hanya sholat tapi juga kita suruh ngaji. Kewajiban orang tua ngajarin anak-anaknya, kewajiban seorang suami juga ngajarin kepada istrinya. Kalau nggak bisa suruh ngaji, betul? Paham ya itu ya? Jadi orang yang menjadi tanggungan kita, ponakan kadang ada ya kan? Atau mungkin kita punya karyawan, kita punya pembantu, karena ada bos dia ya bos kecilan punya karyawan 4 orang 5 orang. Maaf nih, saya nyaksikan sendiri, dia udah tuan haji, Jumat dia berangkat Jumat, anak buahnya dibiarin kerja. Ada nggak begitu? Ya. Seharusnya ini hari Jumat, di samping kewajiban dia kan itu, ya kan? Banyak kan begitu ya? Ya. Stop jam 10. Maaf, rizki tidak akan mengurangi, semua udah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu Jumat kan udah jelas, idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalin jual beli, usaha, kerja, kalau bisa istirahat dulu. Malah bahasa ngomong, kalau ada kerjaan yang nggak boleh sholat Jumat, demi Allah saya katakan pindah, cari usaha lain. Kenapa? Jangan sampai karena alasan kerja, alasan usaha, alasan dagang, kita yang namanya sholat Jumat seminggu sekali sampai tidak bisa. Karena apa? Larangan kerja. Insya Allah banyak yang orang berani begitu dia keluar nggak tahu dapat yang lebih baik. Jadi jangan takut kita berta'aluk ada hubungan sama makhluk, bos, apalah namanya, bahwa kita bisa hidup, kita bisa makan karena mereka. Salah ngaji nasolibat, saya bilang ya. Kalau nasolibat itu jelas sekali Pak, nggak boleh kita itu bersandaran kepada makhluk, sebab semakin besar harapan kita bersandar kepada makhluk, semakin kecewa. Bersandaran kepada Allah, Allah luas rizkinya dan Allah akan memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimiliki Allah, barangkali itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita ada hikmah dan manfaat serta keberkahan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.